S2 lagi saya di Jepang. Oh, ada S2 di Jepang juga? Saya minta, Bang. Minta? Karena agak kurang keren S2 UGM gitu. Bukan apa-apa, Bang. Memang dibilang Ya, dosen. di Jepang itu dapat beasiswa dari mana? Monbuka Gakuso. Oke, karena pemerintah Jepang 2003 sampai 2008 ya, 2007. Ya, 2003 sampai 2007. lama sekali S2-nya. S2 S3, Bang. Oh, S2 S3. Jadi Iya. S3 Anda di Jepang. Iya. S2, S3. S2, S3. Maksudnya ini S3 atau S2? Ini ijazah apa? S2 atau S3, Bang Rismon? Nah, teman-teman, secara kertas aja udah bermasalah nih kayaknya. Ijazah Yamaguchi rata-rata seperti ini. Astagfirullah. Palsu berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang Rismon ya, yang bisa dikatakan, dipastikan gitu ya, tidak akan bisa lagi mengelak ya bahwa dirinya adalah ahli digital forensik abal-abal. Ijazahnya diduga ya, walaupun sebetulnya sudah bisa dipastikan ya, tetapi kita tetap harus menggunakan kata diduga ya, palsu. Terutama ijazah S2 dan S3-nya ya, yang konon didapatkan dari sebuah universitas mentereng di Jepang, yaitu Yamaguchi University ya. Kenapa demikian? Karena selain setelah dicek ya, dilacak oleh banyak pihak ya, oleh banyak netizen, oleh banyak ahli digital forensik Indonesia, yang hasilnya tidak menunjukkan data atas nama Rismon, juga karena cerita yang disampaikan oleh yang bersangkutan pada sebuah podcast ya, yang diselenggarakan di channelnya RH, juga tidak sesuai dengan ijazah yang pernah dipamerkan oleh yang bersangkutan di media sosialnya. Dia menyebut ya dalam podcast di channelnya RH, dia menyebut bahwa S2 dan S3 dia tempuh langsung ya, secara berurutan di Jepang tanpa jeda dengan beasiswa dari Monbuka Gakuso ya. Monbuka Gakuso ini adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Jepang ya, kepada salah satunya itu kepada warga Indonesia. Tetapi teman-teman ya, setahu saya, karena saya juga ya sekali lagi pernah kuliah dan saya juga pernah berteman dengan banyak orang Jepang, dan saya dulu juga berminat untuk kuliah di Jepang, sehingga Monbuka Gakuso ini bukanlah hal yang baru bagi saya ya. Setahu saya 20 tahun lalu ya, jadi ketika Rismon kuliah di Jepang itu kan awal tahun 2000-an. Nah, di saat yang sama ya, setahu saya ya, kalau dapat misalnya Monbuka Gakuso ya, S2 misalnya ya kan, ya S2 saja, nggak mungkin bisa dilanjutkan langsung S3. Kalau memang S3 ingin dapat lagi dari Monbuka Gakuso, ya mengajukan lagi lain waktu. Tetapi Rismon ini lain gitu loh, mengaku S2 dan S3-nya dilakukan secara berurutan di Jepang dengan beasiswa yang sama. Saya kok baru tahu ya bisa seperti itu ya. Apakah Rismon yang gedabrus, ngibul, ataukah memang pengetahuan saya yang tidak sampai ke sana? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia.
Aduh, sudah terbit jam tayangnya. Aneka Ria Sri Mules. Ada parodi hiburan. Gogon sih ini parah. Ngomong-ngomong, ini tayang di televisi mana ya? Kasih tahu dong ya kan. Saya mau nonton ini 24 jam pun akan saya pentelengin aja ya. Karena ini pasti sangat lucu dan mengocok perut sampai mules. Lanjut. S2, S3. S2, S3. Maksudnya ini S3 atau S2? Ini ijazah apa? S2 atau S3, Bang Rismon? Nah, teman-teman, secara kertas aja udah bermasalah nih kayaknya. Ijazah Yamaguchi rata-rata seperti ini. Astagfirullah. Palsu berarti. Nah, ya. Barusan kita menyaksikan bareng-bareng dari salah seorang konten kreator juga ya, seorang netizen. Dan kemungkinan ini bagian dari teman-teman yang tergabung dalam YouTuber Nusantara gitu ya. Bingung ya, jangankan dia, saya juga bingung gitu ya. Kita sama-sama bingung lah. Yang kau sebut ijazah S2 dan S3 itu yang mana? Kau menunjukkan, ya kan? Satu lembar ijazah yang sama, tetapi kau menyebutnya ini S2, ini S3. Yang mana? Gitu loh. Kalau S2 ya bilang S2, kalau S3 ya bilang S3 gitu loh. Seharusnya kan S2 dan S3 itu ijazahnya kan berbeda. Lah kok bisa ini ijazahnya satu? Pakai kertas HVS pula, ya kan, tintanya hitam. Ini mah fotokopi, pemalsuan yang paling tidak modal di seluruh dunia ya ini orang. Lanjut. Nah, ini juga menarik teman-teman ya. Dan luput dari perhatian banyak netizen termasuk teman-teman YouTuber gitu ya. Apanya bang? Cobalah teman-teman tengok gitu ya. Teman-teman tengok bersama gitu. Apanya bang yang ditengok ya kan? Ijazah yang dipamerkan oleh si Rismon beberapa waktu yang lalu itu hanya dimasukkan ya dalam sebuah plastik klip ya, plastik klip ya. Sementara kita saja di Indonesia, ya kan, jangankan perguruan tinggi, mulai TK, ya kan, PAUD lah ya kan, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, itu ijazahnya, ya kan, itu dikasih emap hardcover, ya kan, yang biar sulit rusak gitu loh, nggak mudah rusak karena ini berisi dokumen penting yang tidak boleh rusak seumur hidup, ya kan. Teman-teman pernah membayangkan nggak ketika si Rismon ini ijazahnya yang ditampilkan itu hanya dimasukkan dalam sebuah plastik klip. saya ngakak ya ngelihat teks di badan videonya. Coba saya bacakan ya. Viral .2, fakta atau hoax. Katanya ijazah Rismon palsu. Mungkin waktu pembagian ijazah Rismon kehabisan map. Jadi harus beli di Indomaret ya. Maksudnya itu adalah plastik klipnya ya. Aduh mon. Kalau memalsukan sesuatu modal dikit lah ya kan. Biar terlihat seperti beneran gitu loh. Kalau macam kayak gini, ya ini lawak namanya mon. Lanjut. S2 di UGM juga saat itu. UGM jurusan teknik elektro juga. Oh, teknik elektro juga. Tahun Okay. 1999 2000 gitu. Lulus 2002. S2 lagi saya di Jepang. Oh, ada S2 di Jepang juga? Saya minta, Bang. Minta? Karena agak kurang keren S2 UGM gitu. Bukan apa-apa, Bang. Memang dibilang ya, dosen. Di Jepang itu dapat beasiswa dari mana? Monbu Kagakuso. Oke, karena pemerintah Jepang. Tapi kan biasanya Anda harus dosen gitu. Iya, waktu itu. Kayaknya sekarang udah enggak lagi. Iya, dosen di Mataram. Oh, Unram. Iya. Sampai tahun berapa? 2003 sampai 2008 ya, 2007. Ya, 2003 sampai 2007.
Lama sekali S2-nya. S2 S3 Bang. Oh, S2 S3. Jadi Iya. S3 Anda di Jepang. Iya. Nah, di situ saya mempelajari kriptoanalisis, Iya. memecah kode gitu. Iya. Terus belajar sinyal dan video, keamanan data. Nah, dari situlah kita intinya ya kita belajar pattern digital. Oke. Pattern digital di situlah kita kembangkan untuk semua. Ya, mulai dari digital forensik, digital security dan lainnya. Dan itu bukan by kurikulum kan Bang, Iya, itu iya. by project, Iya. by pelajaran kita sendiri, kasus Iya. yang ingin kita pecahkan gitu loh Bang. Waktu itu apa? Bahasa Inggris atau bahasa Jepang? Bahasa pengantarnya? Bahasa pengantar di kelas bahasa Jepang. Anda ada paten sekarang? Enggak. Saya 3 kalau saat itu, Oke. 3 terregister Di Jepang? Iya di Jepang. Di Indonesia enggak didaftarkan? Enggak Bang. Oh, jadi Anda paling tidak yearly atau monthly mendapatkan Yearly. yearly ya? Jadi Yearly kira-kira dapat 5 miliar gitu setiap tahun. lebih lah Bang. Masa kecil kali. Memang saat itu waktu berangkat ke Jepang kan udah Iya. dibilang, Iya. kalau punya paten Ya. jangan didaftarkan dari universitasnya, nanti mereka yang dapat. Tapi- gitu kan. Tapi kan kita nggak enak sama Sensei itu Bang. Jadi Kan, patennya soal apa? Salah satunya misalnya. cryptanalysis gitu. Kripto. Cryptanalysis dan video security gitu. Itu kripto tuh nggak ada hubungannya sama kripto duit itu. Ya ada lah Bang, kriptik kan. Kata Iya. dasarnya kriptik sandi kan. Jadi oke. Cryptanalysis artinya menganalisa sandi untuk membuka apa sih yang telah disandikan itu, bahan Oke. mentahnya apa. Berarti isi Anda bisa informasi jebol-jebol mentahnya. data orang dong. Harusnya bisa sih Bang. Harusnya bisa. Jebol-jebol bank bisa juga jangan-jangan ya kan? Itu makanya disumpah saat itu Oke. gunakan ilmu untuk umat manusia gitu Bang. Oke. Saya sukanya menulis buku, menyelesaikan sebuah proyek, bukan Oke. teoritik gitu. Ya, I see. Ya, Jadi berapa buku yang sudah Anda selesaikan? Ada mungkin 100-200 mungkin. Allahu Akbar, 100-200 buku. Project, Jadi setiap project Anda bukukan. Iya, Jadi project. tadi case study iya, jadinya ya. betul I Bang. see, Saya I suka see. yang itu. Kalau Dan in theoretical English semua. in English. I Ada yang see. bahasa Indonesia di penerbit Andi dari Informatika Bandung. Andi kan Jogja ya Bang. Iya. Di Bandung juga penerbit Informatika. Oh, ini orang hebat Anda sepertinya. Enggak lah Bang, biasa aja Bang. Bang Rismon, kenapa tertarik main tepi jurang? Padahal Anda sudah hidup senang. Wah, luar biasa. Sebelumnya sudah kan kasus Jessica. Iya. Itu saya selalu bilang bahwa yang melakukan digital manipulation itu Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nual Azhar. Laboratorium komputer forensik di Baris Krim Polri itu dijadikan studio animasi digital, bukan menjaga keutuhan data, malah diotak-atik data itu. Itu juga sudah saya sebutkan. Terus kasus Vina Cirebon saya keras juga saat itu. Oke. Ya kan, bagaimana ekstraksi SMS di yang produk dari digital forensik Polda Jabar tidak digunakan bahkan oleh jaksa dan hakim dan dipertimbangkan, yang seharusnya dihadirkan dibahas di persidangan ekstraksi SMS itu oleh Polda Jabar, Ya. itu seharusnya mereka bebas. Inilah hukum kita gitu loh. Oke. Nah, barusan kita sudah mendengar teman-teman ya pernyataan si Rismon ketika dihadirkan dalam sebuah podcast ya di channelnya RH ya. Tadi kita sudah dengar suaranya, kita pasti familiar, terutama kita yang memang suka mengikuti perkembangan perpolitikan tanah air akhir-akhir ini. Yang ingin saya sampaikan adalah apa yang disampaikan oleh Rismon ya berdasarkan pendekatan mikro dan makro ekspresi. Saya secara pribadi ya bukan seorang ahli tetapi pernah mempelajari mikro dan makro ekspresi secara otodidak ya kan. Saya menduga dan menafsirkan si Rismon ini sedang berbohong. Ya, sekali lagi saya katakan saya tidak menjustifikasi, saya tidak menghakimi, saya menduga. Apa yang disampaikan oleh si Rismon dalam sesi podcast barusan ini penuh dengan kebohongan. Kenapa? Karena tampak sekali dia sebetulnya ragu dan terlihat tidak menguasai apa yang seharusnya dia kuasai. Ya, ini menurut saya. Tetapi kalau misalnya menurut teman-teman berbeda pendapat ya nggak masalah, ya kan? Namanya juga menduga, bisa salah, bisa benar. Tetapi yang pasti kita tadi bareng-bareng mendengar bahwa ketika si RH menanyakan, waduh lama sekali menempuh pendidikannya.
7 apa 8 tahun begitu. Nah, si Rismond menjawab, itu S2 sama S3. Ya, berarti kan S2 sama S3-nya mendapatkan beasiswa dari Mombuka Gakuso gitu ya. Mombuka Gakuso ya. Seperti yang saya spill pada opening tadi, emangnya iya. Beasiswa S2 sama S3 langsung bisa diberikan dalam sekali waktu. Saya kok nggak tahu ya. Lanjut. Aduh ya, banyak kali tulisannya. Kalau nggak saya bacakan, teman-teman juga kemungkinan kesulitan untuk membaca ya. Intinya, ya kan, Joshua MC Nambela ini semacam memberikan sebuah pernyataan bahwa diduga kuat gitu ya, ijazah atau gelar yang disandang oleh si Rismond ya, yaitu sebagai seorang ahli digital forensik dan merupakan lulusan Yamaguchi University S2 maupun S3-nya, ya kan? Sepertinya palsu lah, kurang lebih seperti itulah ya. Kalau menuduh kan harus ada bukti ya kan, maka kita wajib menggunakan kata diduga atau sepertinya ya. Lanjut. Ada gimana menurut teman-teman? Jadi ada salah satu pertanyaan pada saat si Rismond ini dipanggil oleh Polda Metro Jaya, yaitu, ya kan, polisi itu bertanya gitu loh, apa motivasi Anda atau apa tujuan Anda meneliti ijazah Jokowi? Kata netizen, apa karena sayembara 16 MA? Katanya tadi udah kaya, ya kan? Di podcastnya si RH ini orang ngomong udah kaya katanya. Aduh. Lanjut. Banyak netizen siap urunan kok. Satu sampel itu $1.000. Dr. Rismond nggak takut apabila nanti hakim meminta itu, akhirnya dinyatakan, wah usia kertasnya benar, ininya benar, dan ternyata asli. Mana keterangannya? 3 lab dong. Iya. Masa cuma 1 lab? Dia Masa lab 4 aja ya? pelajaran dari Bareskrim Polri Sudah pengalaman kan kita saksikan bersama kasus Joshua Huta Barat. Ya. Polisi mengatakan adanya tembak menembak. Ternyata tidak ada. Ternyata ujungnya begitu ya. Iya. Kasus Oke. Jessica. Justru polisi yang memanipulasi barang bukti digital. Betul. Video CCTV dikabur-kaburkan pakai e-redshop. Jadi dengan histori yang sangat cacat ini, Ya. Bagaimana tidak mau mungkin percaya? kita percaya itu Bareskrim, laboratorium forensik Bareskrim Polri. Laboratorium kedua atau ketiga yang mau kita pakai itu yang mana? Terserah hakim nanti. Cuma kan kita mengusulkan. Misalnya? Luar negeri. Dia bisa. Oke. Ya, kita banyak netizen siap urunan kok. Satu sampel itu $1.000. Berarti kalau anggap aja 10 sampel, $10.000 cuma. Enggak Bayangkan masalah. kekuatan netizen, bahkan ada Kita nggak yang akan- menghubungi saya Iya. mau membayar semua. Oh gitu? Ada yang mau membayar semua? Iya, membayar semua. Kalau cuma 100-200 juta saya saja. Katanya kau tadi kaya Mon gimana kau ini Mon, omonganmu ini nggak sinkron Mon. Dan bisa dilihat ya dari tatapanmu ya kan, yang kosong ya kan, seperti orang panik, orang apa namanya, seperti orang banyak masalah. Itu mengindikasikan bahwa sebetulnya kau memang bersalah Mon ya, kau memang sedang berbohong dan lain sebagainya gitu loh. Nah, kau tadi mengatakan kaya tetapi mau menguji laboratorium ijazah Pak Jokowi di luar negeri aja. Kau minta saweran dari para pendukungmu yang sengklek-sengklek itu. Aduh, lagian katanya kamu ini ahli digital forensik, ya kan? Ya buktikan, ya kan?
Buktikan keahlianmu itu, kok malah disuruh menguji di luar negeri. Gimana maksudnya, Mon? Kok saya nggak mengerti gitu ya? Ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan sudah kita lihat bersama ya. Nggak perlu saya komentari lagi. Intinya bagaimana menurut kalian, keputusan ada di tangan Anda. Silahkan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.